Pergi berlibur ke Kalimantan, tak lupa berkunjung ke Samarinda. Podcast DH dibuka dengan penuh harapan untuk IKN Hijau Harapan Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Wildani Ikhwanul Akramullah dari SMA IT DHBS Bontang di Podcast DH. Nah, Sobat Chemistry, pernah kebayang nggak sih kalau ada daerah yang curah hujannya cukup tinggi, tapi justru kekurangan air bersih? Aneh ya, tapi itu nyata loh teman-teman. Dan salah satu wilayahnya ada di Kalimantan Timur, yakni IKN. Mungkin teman-teman pernah membaca artikel tentang masalah kekurangan air bersih di wilayah IKN. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, kok bisa ya terjadi? Nah, Sobat Chemistry, mari kita bahas dari sisi geologisnya. Jadi, menurut data dari IUPHHK PT Ratah Timber, wilayah IKN itu didominasi oleh tanah potsolik sebesar 84%, lalu tanah latosol sebesar 14%, dan tanah aluvial sebesar 2%. Nah, disinilah titik masalahnya teman-teman. Mayoritas tanah di IKN itu sifatnya asam, seperti tanah potsolik yang pH-nya 4 hingga 5, dan tanah latosol yang pH-nya 4 hingga 6. Jadi, ketika air hujan terserap ke dalam tanah, maka airnya akan menjadi asam. Kebayangkan airnya gak layak untuk digunakan. Waduh, terus solusinya gimana? Nah, itulah peran kita sebagai kimiawan muda. Jadi, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan adsorben alami, yakni biokar. Buat chemistry, biokar itu apa sih? Nah, jadi, biokar itu adalah arang yang dibuat dari bahan organik. Misalnya nih, limbah pertanian seperti sekam padi, serbuk kayu, tempurung kelapa, atau ampas tebu yang dibakar dengan cara khusus tanpa oksigen yang disebut dengan proses pirolisis. Nah, uniknya teman-teman, biokar itu seperti spons, punya pori-pori yang sangat banyak yang dapat menyerap zat-zat berbahaya, logam berat, hingga dapat menetralkan keasaman air sehingga kualitas air lebih layak untuk digunakan. Apakah itu hanya sekadar teori? Oh, jelas tidak teman-teman, karena ada penelitiannya. Jadi, penelitian yang diterbitkan di Journal of Environmental Management tahun 2022, biokar itu efektif untuk menyerap kandungan logam berat seperti timbal dan kadmium. Nah, diperkuat lagi di penelitian yang diterbitkan di Jurnal Sains, Teknologi, dan Lingkungan, bahwa biokar itu mampu mengurangi kadar timbal hingga 54% dan kadar kadmium hingga 47%. Nah, selain itu, biokar itu ramah lingkungan karena dibuat dari bahan organik. Nah, bonusnya, biokar itu dapat meningkatkan kualitas tanah dan menyimpan cadangan karbon dalam jangka yang panjang, sehingga membantu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Widih, keren banget gak sih biokar ini? Bener-bener deh definisi multifungsi. Nah, Sobat Chemistry, jadi jika kita melihat ada misalkan sekam padi atau tempurung kelapa, jangan dibuang ya, karena bisa jadi itu adalah bahan untuk kita bikin biokar. Dan siapa tahu dengan langkah kecil kita ini, kita bisa membantu IKN untuk mewujudkan Green City. Sekian podcast yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, sebelum saya tutup, saya ada pantun nih teman-teman. Jalan-jalan ke Kalimantan, singgah sebentar di tepi rawa. Jaga bumi dengan pengetahuan, kimiawan muda IKN Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.